testimoni kan sekarang, jadi harus disampaikan kepada para pemirsa sekalian. Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Tular menular COVID terus terjadi. Ada sih anggota Satgas yang bilang COVID itu penyakit ganas, yaitu anggota Satgas di pulau terpencil di Filipina sana. Nggak jujur itu kalau bilang seperti itu. Tapi kalau WHO mereka jujur kacang hijau. Walah. Mereka bilang untuk 70-80% populasi COVID-19 sekedar virus ecek-ecek. Untuk 15-20% COVID itu sedang-sedang saja dan cuma ganas beneran bagi sekitar 5-6% populasi. Akan tetapi, lah kayak Sri Mulat ini kalau pakai akan tetapi. 5-6% populasi itu tadi setara 60 juta lebih kalau di India, di Indonesia 10 jutaan lebih juga saudara kita semua. Handai tolan kita atau jangan-jangan kita sendiri. Wah, gak cross. Kita masuk kelompok mana? Gimana ini cara tahunya? Rentankah kita terhadap serangan COVID? Mungkin ada yang penasaran. Kita sama-sama tahu yang suka penasaran nggak cuma arwah. Sungguh mati aku jadi penasaran. Loh, biduan dangdut juga sering nyanyi kayak gitu. Karena di sini banyak penggemar, izinkan kali ini sharing lagi. Di luaran sudah ada ya beberapa ancer-ancer siapa yang rentan COVID. Pertama dilihat dari faktor usia. Yang lebih dari 50 tahun paling rentan, makin sepuh makin rentan. Kalau mendekati 50 itu juga mulai rentan. Kalau yang muda belia secara umum tidak serentan yang sepuh. Kemudian berikutnya faktor komorbid. Yang punya penyakit bawaan tertentu itu kalau kena COVID bisa cenderung lebih berat daripada yang minim komorbid. Ada lagi yang mengecek dari kadar kecukupan vitamin D. Kapan-kapan yang ini bisa kita bahas terpisah. Gak gampang ya untuk tahu kita rentan atau tidak, tapi sejumlah ahli tidur bilang kualitas tidur bisa jadi salah satu indikasinya. Ini ahli tidur bukan dalam arti tukang molor, tapi sleep scientist. Kalau yang tukang molor itu ahli ngiler. Loh. Yang lanjut usia atau ada komorbid umum sekali tidurnya kurang berkualitas. Yang bakat diabetes kebanyakan gampang ngantuk, tapi kalau tidur deep sleep-nya walahu alam. Makanya mereka rentan. Sedangkan anak-anak muda biasanya tidurnya oke, gampang pules jadi kuat. Minimal kuat menahan malu. Ada juga sih anak muda yang pengawuran jadi rentan juga. Kualitas tidur bukan ditentukan oleh posisi melungkernya atau mulutnya yang mengap, apalagi ngiler, jijai itu malah. Pules tidur ada dua tahap, REM sleep dan deep sleep. REM atau rapid eye movement ini untuk penguatan mental dan sistem saraf, sedangkan deep sleep atau delta wave untuk penguatan atau healing tubuh dan metabolisme. Jadi, untuk ketahanan COVID kita mesti cek deep sleep-nya. Demikian menurut para ahli kedokteran bukan ahli nujum. Deep sleep itu sulit dapatnya. Efektifnya hanya saat malam hari. Kalau siang itu deep sleep palsu. Healingnya beda. Dan selain deep sleep-nya palsu, kadang orang juga rambutnya palsu. Cintanya aja juga cinta palsu. Loh. Tapi ada juga yang palsu itu lebih diminati dari yang asli. Mobil mewah contohnya ya. Semahal apapun tetap saja mata kucingnya palsu. Kalau pakai mata kucing asli, kucing garong atau kucing pilek, siapa yang mau beli? Gigi juga kalau protol pasti pengennya diganti gigi palsu. Kalau diganti gigi asli, bekas untu jaran, loh, siapa yang mau? Kok jadi kemana-mana, sorry. Kembali ke soal tidur, kalian masuk kelompok yang mana? Yang kualitasnya oke tidurnya atau nggak oke atau bahkan nggak tahu. Lah, kalau masih nggak tahu, sama manusia gua di zaman purba, mereka juga nggak tahu kualitas tidurnya. Tapi sekedar mengingatkan, sekarang ini sudah 2021. Pakai diingetin segala. Di zaman COVID, sebaiknya tidur terus dimonitor, khususnya yang sudah tidak muda lagi.
Ada kok alat monitor tidur yang relatif murah, 400 ribuan atau sekitar itu. Cuma seharga HP bekas. Yang mahal juga ada sampai $200 atau lebih, suka-suka. Tapi kalau udah punya alat monitornya terus nggak tahu standar-standar ukurannya, itu juga lucu. Kayak si Udin waktu beli sapi. Belantik sapinya tuh bilang, "Ini pedet anakan sapi sehat, Din, baru lahir." "Oh, anakan sapi begini bobotnya berapa ya kan?" "Si pedet ini gede, Din, 45 kilo. Alah, kalau cuma 45 kilo sama bobotnya sama Pok Painah, emaknya Pak Lurah yang cungkring, gubrak. Lawang anakan sapi kok dibandingin sama nenek-nenek." Kalau Pak Lurahnya denger, dia juga bisa mencak-mencak. "Enak aja ibu saya disama-samain sama sapi. Kalau disamain sama onta sih masih rada mending. Dari Arab." Loh, panjang kan urusannya. Deep sleep juga begitu. Pahami dulu standar-standarnya, ancer-ancer empirisnya dari para ahli. Ini untuk yang normal ya. Kalau dewasa muda lebih dari 70 menit. Kalau manula ya paling enggak 30 menit lah gitu. Sering terjadi ya yang sepuh atau ada unsur tertentu deep sleep-nya di bawah 30 menit terus-terusan. Atau bahkan sering lenyap sama sekali. Kayak makhluk gaib. Tapi kita jangan ngomongin yang usur lah. Kata para ahli, kalau kurang deep sleep, daya tahan ngedrop. Nah, kemarin kami kena COVID, jangan-jangan juga didahului kurang deep sleep kali ya. Mari kita lihat summary-nya berikut ini. Inilah data tidur saya di hari-hari sekitar COVID. Ternyata, apa yang dikatakan para ahli benar. Memang ada beberapa hari, deep sleep saya ngedrop di bawah 30 menit. Bisa jadi ini lazim, dengan kebugaran yang biasa-biasa, usia tidak muda lagi, sesekali deep sleep ya memang ngedrop kayak gini. Walau begitu, deep sleep rata-rata harian selama rentang waktu ini 60 menit lebih dan total waktu tidur rata-rata 6 jam lebih. Mungkin karena ini juga walau kena COVID ternyata relatif ringan, nyaris OTG, cuma sekitaran 9 hari saja. Setelah itu alhamdulillah. Satu kasus lagi istri saya. Tidur hari ini dapat berapa jam coba? 56. Aku cuma menit. 41 ya. 56 menit. Kemarin 58. Kemarinnya lagi 1 jam. Kalau kemarin aku 1 jam 14 menit. Lumayan kalau 50 menit itu. Iya. 41 ya 14. Ternyata karena lebih muda dia lebih stabil, jarang ngedrop deep sleep-nya, tapi khusus menjelang COVID, deep sleep ada kejadian ngedrop sampai 3 hari berturut-turut. Karena waktu itu ada anak sakit. Astagfirullah. Mungkin karena itu, begitu COVID sedikit lebih berat. Sempat demam tinggi, opname 10 hari, dan untuk sembuhnya perlu 21 hari. Kesimpulannya, apa yang dibilang para ahli lumayan sesuai dengan kasus kami berdua. Jadi ya, menurut saya ini sekedar pendapat pribadi. Pertama, monitorlah tidur kalian rutin. Pakai sleep tracking, gadget yang murah saja. Mahal ternyata malah gampang rusak. Loh. Kedua, jagalah jangan sampai deep sleep ngedrop 3 hari berturut-turut di bawah 30 menit. Kalau sempat 2 kali berturut ngedrop, sudah harus ekstra waspada, isolasi diri, ketatkan prokes, dan usahakan hari ketiganya normal lagi. Apalagi kalau terlanjur ngedrop 3 hari berturut-turut, segera lebih ketatkan lagi prokes sebisa-bisa. Lalu, jangan dikira kalau yang ngedrop sesekali tidak berturut-turut itu oke saja. Buktinya, saya yang ngedropnya sesekali tetap kena COVID juga. Berarti rentan juga. Cocok ini dengan penelitian para ahli. Intinya, kalau deep sleep nggak kejaga, 100% pasti rentan. Kalau yang usur apa boleh buat, ini sudah takdir Allah. Tapi kalau yang normal, insya Allah menjaga deep sleep itu tidaklah terlalu sulit. Diniatkan saja dengan sebaik-baiknya. Terus, kalau yang kena COVID, yang lemah deep sleep, kenanya lebih berat, atau kalau masih muda, sembuhnya lebih lama.
ada kasusnya. Ini persis kayak teman sekamar istri saya waktu opname. Koncomu itu. Oh iya, kemarin tuh ada teman sesama COVID. Dia itu Konco opname. ya sesama COVID, teman opname. Dia itu padahal kalau dilihat dari segi makanan bagus, dia tiap hari GoFood gitu. Terus dia juga vitamin semua diminum. Tumpuk kabeh gitu. Malah jadi Lambung kena. Lambungnya jiwa. lambungnya kena, terus malah sebulan lebih nggak negatif, Mas, masih positif terus. Negatif. Lupa tanggal berapa, pokoknya lama Tidurnya gimana tidurnya? Nah. Ini soal tidur. tidurnya itu karena masih muda ya, mungkin dia begadang gitu ya, masih ngerjain kuliah, masih ini sama teman-temannya gitu. Jadi Kadang. iya, jadi begadang, terus dia ngobrol sama teman, ngobrol sama saudaranya, kadang sampai malam gitu. Tuh, dia umurnya masih 20-an, tapi deep sleep tidak disiplin. Tidurnya malah siang, malam sering begadangan, main gadget. Udah gitu, makannya banyak-banyak, vitamin suplemen diembat semua, malah terus jadi gangguan pencernaan. Hasilnya, berminggu-minggu setelah istri saya negatif, dia baru negatif. Duh. Oke, segini saja dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Wah, sebelum kita nggak muncul. Ayo, speaking. Stop dulu.